Maka itu kalau orang bermaksiat dan dosa, ini tidak akan berubah. Tentu kalau tidak taubat, istilahnya maksiat, dosa, neraka, sudah. Tetapi dikatakan bahwa jawabannya ya, memang sunnatullah itu tidak berubah. Tetapi sebab-sebab daripada sunnatullah itu sedikit yang kita ketahui, ya kan? Seperti panas timbulnya mungkin dari api, dari gesekan batu atau lain-lainnya. Itu mungkin yang kita ketahui. Tapi sebab-sebab lain mungkin belum kita ketahui bahwa ada panas. Dan mungkin nanti sains berikutnya akan menemukan bahwa energi panas itu bisa didapat dari air misalnya. Bahkan air es yang sangat misalnya ya dingin sekali umpamanya. Itu sekedar beberapa iskalat. Shallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Untuk siapa syafaat ini? Wah, ini tol-tolan ini. Walafu minkum. Tapi dihangatkan nanti di diskusi. Siapa yang bisa menerima syafaat itu? Di ayat-ayat Al-Quran ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa Allah, kalau engkau menghindari dosa-dosa besar, maka Allah akan mengampuni kamu. Jadi kalau dosa-dosa besar itu kau hindari, Allah akan mengampuni kamu. Ini ampunan di sini nggak pakai taubat. Di dosa-dosa kecil yang dilakukan, asal kita menghindari dosa-dosa besar, nanti otomatis diampuni oleh Allah. Tetapi dalam hadis dikatakan, la sagirata ma'al israr, la kabirata ma'al istighfar, wa la sagirata ma'al israr. Ya. Tidak ada dosa besar dengan istighfar, ya. Tidak ada dosa kecil dengan berkelanjutan. Jadi dosa kecil yang sekali-sekali dilakukan, yang ya kita sudah usaha dan sebagainya, itu akan diberi syafaat besok. Jadi maaf, ini nggak diberi syafaat. Maaf, saya keliru. Jadi orang yang hanya beberapa punya dosa kecil, asal dia menghindari dosa besar dan diridhoi Allah. Ridho Allah di sini ini sudah nggak pakai ayat saya. Jalan tol. Ridho di sini dalam ayat-ayat di tafsir Mizan dikatakan orang yang diridhoi bukan fi'ilnya, bukan pekerjaannya, tapi yang diridhoi agamanya. yakni orang yang agamanya bagus, tepat, Islam, beriman kepada Allah dan Nabi, dan memberikan infak, zakat, ya kan. Kemudian ada lagi tidak berkata batil, maka orang-orang ini akan mendapatkan syafaat. Ini yang biasanya dikatakan illa man irtadha, itu tidak ada syafaat kecuali bagi orang-orang yang diridhoi. Diridhoi di sini bukan perbuatan. Sebab kalau perbuatan diridhoi nggak pakai syafaat, sudah masuk, ya kan? Masuk surga nggak pakai syafaat. Ini mardi, radin, mardin, ala kulli hal. Jadi orang-orang yang sudah diridhoi perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ini tidak akan masuk melalui syafaat, melainkan melalui ridho. Sedangkan yang akan masuk melalui syafaat adalah orang-orang yang berdosa dengan dosa-dosa besar, tetapi tidak dengan israr. Dalam hadis dikatakan orang yang berdosa besar, melakukan dosa besar tetapi tidak israr, itu akan tidak akan mendapatkan syafaat, baik dari Allah atau dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ulangi, kalau dosa kecil tetapi tidak israr, itu akan masuk surga, otomatis akan diampuni Allah sesuai dengan banyak ayat, ya kan. Misalnya Allah akan mengampuni syirik, Allah akan mengampuni dosa semuanya kecuali syirik. Nah, ini banyak orang salah memahami, katanya kalau syirik apa ada taubat bagi syirik? Bukan ada taubat, wajib taubat. Yang dimaksudkan dalam ayat itu yang mengatakan Allah mengampuni segala dosa kecuali syirik, itu maksudnya diampuni tanpa dengan taubat, gitu. Tapi kalau dengan taubat, syirik bisa diampuni, kan? Baik syirik yang gede atau syirik khafi. Kalau belum ajal tiba taubat, diampuni itu. Nah, maksud dari ayat itu Allah mengampuni dosa selain syirik, itu mengampuni otomatis. Jadi bukan bukan pakai taubat. Nah, itu diampuni bukan pakai taubat. Namun maka itu Nabi mengatakan apa? Syafaati li ahlil kabair.
syafaatku untuk orang yang melakukan dosa besar. Tapi ingat ya, tidak pakai isror, tidak pakai berkelanjutan. Di dalam hadis dikatakan orang yang berusaha meninggalkan dosa besar tapi dia mesti jatuh, kadang-kadang jatuh, asal dia sedih, itu akan disyafaati besok. Tentu mempunyai syarat-syarat. Kalau di Ahlul Bait misalnya ya, tapi syarat-syarat umumnya beriman kepada Allah dan Islam lah, dalam artian seperti itu. Tapi kalau sudah mendengar Ahlul Bait, maka layaknya sesuai dengan para pikiran taklim yang lain daripada ulama, orang yang sudah mendengar dan sebagainya harus mempelajarinya, dan kalau sudah srek bahwa ini benar harus memasukinya. Kalau sudah srek tapi nggak masuk, nah ini masalah lain, barangkali nggak akan mendapatkan syafaat orang-orang seperti itu. Ala kulli hal, jadi syafaat ini untuk orang-orang yang berdosa besar tetapi tidak pakai isror. Kapan syafaat itu didatangkan? Syafaat itu waktunya ada dua, sebelum dimasukkan ke neraka dan sesudah. Jadi ada mungkin sebagian tidak pakai masuk ke neraka, begitu dihisab ada kekurangan. Ya, misalnya di sana ada Imam Mahdi, kalau memang berhak ya mendapatkan syafaat dari beliau, ya Imam Mahdi, ana sudah berusaha begini-begini, ya kan, tapi masih begini, syafaatilah. Seperti di tawasul itu, maka itu di sana kalau disyafaati ya sebelum jatuh ke neraka. Tapi ada sebagian yang sudah jatuh ke neraka. Ana sudah nggak sempat mengutip ayatnya ini. Dalam ayat Quran dikatakan beberapa orang itu masuk surga, ya kan? Kemudian dia bertanya kepada orang-orang yang ada di sakar, artinya di sakor ya, di apa gitu. Sakor itu ada yang mengatakan padang pasir yang sangat panas. Misalnya pertanyaan, masalakakum fi sakar, apa yang membuat kamu masuk? Tapi salaka ini dikatakan oleh alama tidak sekedar masuk. Salaka ini mengandung artian kekal gitu. Jadi pertanyaannya, apa yang membuat kamu kekal di sakor, di neraka misalnya. Nah, ini mengisyaratkan bahwa ada orang yang sudah masuk tapi nggak kekal gitu, diangkat dengan syafaat. Jadi ada dua pembahasannya. Tempatnya sebelum masuk neraka mungkin sebagiannya, atau sebagiannya yang lain setelah masuk neraka kemudian disyafaati. Secara filosofisnya sekarang pendek-pendek aja. Anda kalau masih ingat dalam pembahasan dalil atau argumen yang dibawakan oleh Mullah Sadra ya mengenai mengenai hakikatul wujud, mengenai hakikat ada, yang biasanya diibarahkan dengan beberapa proposisi atau qadiyah yang mengatakan misalnya ada adalah ada bukanlah tiada, ada tidak akan berteman dengan tiada, ada tidak ada karena selain ada, karena selain ada tiada, tidak mungkin yang tiada mengadain yang ada. Maka dengan demikian hakikat ada itu ada, tidak pernah tidak ada dan tidak pernah mengenal tiada. Subhanahu wa ta'ala jelasnya, yang penting ada itu. Al-wujud huwal wujud dan sebagainya. Hakikatul wujud, Anda sudah lupa qadiyahnya dalam bahasa Arabnya. Walhasil saya ulangi ya, ada adalah ada bukanlah tiada. Ini memang sedikit seperti ringan ini, berat ini jurus-jurusnya. Ada adalah ada bukanlah tiada, ada tidak pernah berteman dengan tiada. Karena ada, bagaimana mau berteman dengan tiada? Yang namanya tiada kok mau dijadikan teman. Dan ada ini menjadi ada karena dirinya, tidak karena selain ada. Sebab selain ada tiada, gak mungkin yang tiada nyebabin yang ada. Maka itu hakikat ada, mutlak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah ada tetapi nyampur dengan tiada, penuh keterbatasan. Ini tip di sini ada, di sana nggak ada. Dibatasi dengan ketiadaan yang banyak. Nah, ada yang mempunyai keterbatasan yang banyak, yang dibatasi dengan tiada ini haruslah ada karena
si ada mutlak tadi. Kemudian batasan tiada, ya kan? Batasan tiada ini bertingkat-tingkat. Misalnya tape ini mungkin tiadanya lebih dari kita. Dia tiada bisa berkata, tiada bisa berpikir, tiada bisa melihat, tiada begini, tiada bisa berjalan. Tiadanya lebih banyak dari kita. Kita tiadanya lebih sedikit, ya. Wujud-wujud yang ada ini, yang memakai, ya bukan memakai, yang dibatasi dengan banyak ketiadaan ini bertingkat-tingkat. Semakin sedikit batasan ketiadaannya, semakin sempurna keberadaannya. Jadi Allah ada yang mutlak, dia hakikat ada. Di bawahnya setingkat istilahnya, yang dibatasi hanya ketiadaan kesempurnaan Allah pada dirinya. Ini lebih canggih dari yang lain, lebih hebat, batasnya sedikit. Kalau dalam filsafat dikatakan akul awal, intelijen pertama. Nah, setelah ini dia akan menciptakan yang lain, mewujudkan yang lain, ngadain yang lain. Yang lain ini, yang ketiga ini batasnya lebih banyak, dan seterusnya ketiadaannya lebih banyak sampai ke alam material ini yang disebut dunia. Asal kata dari dani, rendah. Di alam material dalam kacamata filsafat, alam yang atau wujud yang sangat rendah tingkatannya. Maka itu kalau kita mau belajar akhlak misalnya, tapi saya bukan ahlinya ya, sebenarnya manusia ini sungguh mempunyai tugas yang berat. Maka itu Allah mengatakan seluruh tidak mau menerima amanat Allah kecuali manusia. Sesungguhnya manusia itu jahil. Gimana ayatnya itu? Zaluman jahula. Sebab apa? Dia ada di peringkat yang paling bawah manusia ini. Dani paling rendah. Tugasnya apa? Naik lebih tinggi ketimbang malaikat. Ya, dia khalifatun fil ard. Dia paling rendah alamnya. Tapi dia ditugasi untuk naik sampai melebihi malaikat. Yang batasan ketiadaannya lebih sedikit. Nah, dalam filsafat yang sangat sempurna tidak mungkin langsung menciptakan yang banyak ketiadaannya itu. Saya tidak mau bahas lagi karena dulu sudah dibahas. Walhasil yang lebih sedikit ketiadaannya ini sebagai wasilah untuk mewujudkan yang lebih banyak ketiadaannya, dan begitu seterusnya. Semakin sedikit, semakin batasan ketiadaannya lebih dekat dengan ada yang mutlak yang sama sekali tidak mempunyai batasan ketiadaan. Memang sepintas Tuhan mempunyai ketiadaan, tapi ketiadaan itu kembali kepada kewujudan. Misalnya Allah tiada mempunyai mata, Allah tiada mempunyai kaki, Allah tiada mempunyai istri, Allah tiada mempunyai anak. Itu memang ada sifat-sifat ketiadaan itu, tetapi ketiadaan itu pada hakikatnya kembali kepada kewujudan dan kesempurnaan. Justru yang punya kaki yang enggak sempurna, justru yang punya tangan yang tidak lebih sempurna ketimbang yang tidak punya kaki. Kalau manusia tidak punya kaki memang iya nggak bisa jalan, tapi yang sudah tidak perlu kaki, kalau dikasih kaki ya semakin tidak sempurna. Kayak Rasulullah kan, Rasulullah dielok-olok sama orang, Rasulullah itu tidak bisa baca tulis. Kita tanya, baca tulis untuk apa? Untuk cari pengetahuan. Nah, kalau Rasulullah sudah punya pengetahuannya, buat apa cari alatnya? Gitu. Justru kalau Rasulullah belajar tulis menulis itu lebih rendah dia. Ya kan? Sudah, misalnya Anda sudah punya ikan gitu ya. Ikan disediakan di hadapan Anda untuk kehidupan Anda seumur hidup, dan juga disediakan untuk zakat-zakat, semuanya sudah sedia. Masih cari pancing untuk cari ikan untuk dimakan, itu namanya tahsilul hasil, mencari yang sudah ada. Anda pegang pena di tangan, muter-muter ke barat ke timur cari pena, ya kan? Padahal penanya ada di tangan. Tidak perlu kita cari duit terus beli pena lagi untuk nulis, yang sudah ada ya kita pakai. Jadi ada yang dibatasi dengan ketiadaan lebih sedikit, menyebabkan keberadaan daripada ada yang mempunyai keterbatasan yang dibatasi oleh ketiadaan lebih banyak. Ingat ya, ini sudah kita mempunyai beberapa kesimpulan. Satu, puncak kesempurnaan. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, saya ulang, ada kesempurnaan mutlak, ada yang mutlak yang tidak pernah ada tiadanya, ada yang banyak tiadanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang di tengah. Di tengah ini masih banyak tingkatannya ya. Nah, di tengah ini fungsinya menyalurkan kesempurnaan yang mutlak, menyalurkan keadaan yang mutlak
kepada yang lebih rendah di bawahnya. Sekarang mari kita lihat masalah syafaat ini. Orang yang betul-betul ya kan dalam ilmu jiwa itu ya, kalau orang melakukan kebajikan, ngasih orang fakir sekali, ketemu lagi ngasih lagi 3, 4, 10 kali, sudah jadi kebiasaan. Kalau ada orang miskin tuh nggak ngasih, menyesal dia, apalagi nggak punya duit, nyesel. Itu sudah menjadi apa? Malakatun rasikhah kalau dalam istilah itunya bahasa Arab. Jadi sudah jadi sifat dia, jadi zat dia seakan-akan. Sifat ya bukan zat, tapi seakan-akan menjadi bagian dirinya. Nah, orang yang berakhlak sempurna juga begitu. Dia berakhlak sampai ketika puncak dia udah nggak bisa kalau nggak pakai akhlak. Ingat, akhlak ini bukan kulonwon ya kan. Akhlak yakni seluruhnya Islami. Nah, ini kalau sudah begitu dia nggak bisa ninggalin yang lain. Nah, ini sudah menjadi jiwanya semakin hebat. Jadi safar ilallahnya sudah bagus. Ini safar mungkin kalau istilahnya Mullah Sadro ini tokoh yang paling hebat dalam Islam. Ingat tadi kan saya katakan ma'rifah ada 2, jalur akal, jalur hati. Kalau Mullah Sadro menulis kitab, itu juga jalur akal dan itu juga jalur hati. Maka diketawakan kalau dalam Ahlul Bait itu belajar akliyat tapi hanya bersifat sains saja. Tidak mensainkan apa? Amalannya. Apalagi orang-orang sains sekarang kalau misalnya fikih ya, saya pernah ditanya sama tokoh nasional di Indonesia ini. Saya bingung ngelihat Anda katanya. Saya kira Anda ini tahu filsafat tapi sama fikih kok streng gitu katanya. Saya bingung ini kata-kata ini. Dia intelektual kok bisa berkata begitu, ya kan? Kalau kita dengan akal ini sudah membela Islam mati-matian kalau perlu dengan darah, lah aturan Islamnya mau diapain yang kita bela itu? Dibuang gitu saja. Justru dengan filsafat orang itu justru semakin mengetawakan dirinya kalau nggak beramal. Ya, buat apa dia belajar filsafat? Sudah tahu manfaatnya ini, turunnya dari ilahi. Sholat subuh 2 rakaat itu bukan main-main. Karena pokok 2 rakaat itu kunci-kuncinya. Tapi ini dibahas di ma'rifat, saya nggak tahu itu. Sekedar memberikan gambaran, ya kan? Kenapa harus 2, kenapa harus 4 dan sebagainya. Bukan masalah main. Kenapa harus toharoh? Kenapa harus bagus takbirnya, tidak boleh gerak-gerak? Itu kalau ahli filsuf melihat yang semacam itu dengan seluruh daya upaya pikirnya. Maka itu kalau dia sudah tahu itu tuh dibiarin, lucu amat ini. Nah, tapi begitulah alladzi jaro. Ala kulli hal bahwa hakim, jadi artinya orang yang sudah tinggi ini pengetahuannya ya dan amalnya ini sudah menjadi bagian dirinya. Sampai-sampai kurang lebih saya pernah mendengar Mullah Sadro mengatakan orang kalau sudah mati itu esensinya beda-beda sudah. Kalau sekarang ini kan kita sama-sama manusia, cuman barangkali hidungnya ada yang lebih mancung, ada yang lebih pesek, kulitnya lebih hitam, lebih kuning, lebih ini dan sebagainya. Tapi kalau sudah copot ini rohnya, sudah betul-betul lain. Kalau rohnya sudah tidak kumpul sama badan. Jadi barangkali yang satu tikus, kayak tikus, yang ini kucing, bukan satu bangsa lagi, bukan satu bangsa manusia lagi. Kecuali kalau nanti kembali lagi ke badannya. Kalau sebab non material dan istilahnya dia ya takasar bikat takasurin no. Ini nggak bisa saya jelaskan sekarang. Ala kulli hal tol-tolan. Sallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, orang yang habis. Orang yang orang yang tinggi derajatnya ini dia akan menghilangkan seluruh batasan Adam tadi, tiada itu sudah lebih sedikit gitu. Seperti Nabi misalnya, dia sudah tinggi, ketiadaannya lebih sedikit. Artinya ketiadaan akhlak yang baik, ketiadaan kata-kata yang baik dan sebagainya itu sudah lebih sedikit. Nah, begitu dia lebih sedikit, dia ada di tengah antara Allah dan yang akhlaknya di bawah. Apa tugasnya ini nanti? Seperti argumen filsafatnya tadi, apa? Menjadi penyebab bagi yang di bawah. Maka ada itu syafaat ini sangat filosofi sekali. Orang yang sudah kadar kegelapannya lebih sedikit atau bahkan tiada kegelapannya, sudah tinggal kegelapan zat Allah saja, sinar yang begitu kerasnya tidak dipunyai dia, maka ini di tengah antara Allah dan hambanya yang masih sedikit ada kekotoran atau sedikit banyaknya ini.
Ini berfungsi apa? Menyinari yang di bawahnya, menjadi wasaid, menjadi penyebab bagi bersinarnya yang di bawah. Maka itu Imam Shadiq mengatakan wabtagu alaihil wasilah wa nahnul wasilah. Dalam Quran dikatakan berpegang teguhlah kepada wasilah. Kata Imam Shadiq, dan kami inilah wasilah Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait sudah tinggi begitu, dengan minta diobori oleh Ahlul Bait ini akan terangkat kita kepada maghfirah. Insyaallah begitu. Mudah-mudahan kita berhak mendapatkan syafaat, atau kalau bisa masuk gitu dan mensyafaati yang lain. Shallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertanyaannya, ada dalam tafsir Al-Fatihah Al-Mizan dikatakan bahwa orang jarang yang mampu melepaskan diri dari syirik. Yang dimaksud adalah syirik dalam ibadah. Syirik yang mana yang tidak diampuni oleh Allah kalau tidak ditaubati? Apakah dalam akidah atau dalam ibadah? Jawaban tolnya ya dalam akidah tentunya. Dulu dalam masalah tauhid ya, kita mempunyai umumnya 5 cabang tauhid. Tauhid dalam zat, tauhid dalam sifat, tauhid dalam ubudiyah, tauhid dalam khaliqiyah, dan tauhid dalam tadbir, dalam apa namanya, ya beberapa lah, ada yang membagi lebih dari itu. Tauhid dalam ibadah mungkin tauhid dalam ibadah mungkin sebagian belum jelas. Tauhid dalam ibadah yaitu mengabdi kepada Allah dengan niat ikhlas karena Allah, ingin capai ridha Allah. Kalau riya itu berarti dia syirik dalam ibadah. Kemudian juga kalau kita bermaksiat itu sebenarnya sudah syirik kita. Sebab misalnya ya, Allah mengatakan hati kita karena kotor atau waswas setan atau teman, lakukan itu. Kan berperang ini antara kekuatan wahyu dan kekuatan iblis. Ternyata yang iblis menang, dilakukan oleh kita. Ini juga sudah syirik kepada Allah, tapi syiriknya dalam ubudiyah. Syirik dalam ubudiyah ini karena sesuai dengan korina-korina tadi, Allah mengampuni dosa selain syirik, berarti dosa di sini bukan dosa syirik yang dzati, bukan syirik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dosa yang diampuni itu adalah yang berhubungan dengan ibadah-ibadah, walaupun itu juga dari satu sisi dikatakan sebagai syirik, yaitu syirik fil ibadat. Untuk ayat ini saya tidak bisa memberikan gambaran yang jelas ya. Jadi saya harus mutalaah dulu. Tetapi pernah saya hadir dalam satu pengajian di Mashhad di waktu saya berziarah ke Imam Makam Ali Ar-Ridha, dan mungkin ini surur walaupun mungkin sedikit ya. Setiap saya ziarah kepada Imam Ali Ar-Ridha, selalu saya membacakan ziarah, sebab di sana ada bukunya untuk baca ziarah. Selalu saya bacakan, khusus saya niatkan untuk ikhwan-ikhwan tasyayyu' di Indonesia yang belum sempat berziarah. Jadi saya wakili. Setiap saya hadir ke sana, seingat saya selalu saya wakili Anda, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu di situ saya pernah hadir suatu pengajian, dikatakan sabar itu, saya masih ingat sabar ini dalam hadis dikatakan puasa nisfus sabar. Jadi wasta'inu dengan sholat dan sabar ini separuh dari pada kesabaran itu adalah puasa, ya kan? Dan sabar-sabar yang lain. Kemudian tentang sholat saya kurang tahu apakah sholat ini yang dimaksudkan adalah sholat sujud ruku ini, atau sholat yang semacam yang ada di surat Al-Muddatsir yang berkenaan dengan syafaat. Seperti orang-orang yang kenapa kamu kekal di sakar, ya kan? Kenapa kamu kekal di neraka? Dikatakan lam nakul minal musallin. Padahal waktu itu perintah sholat belum turun, karena surat ini adalah 4 surat yang pertama turun setelah surat-surat awal. Jadi sholat di situ maksudnya zikrullah dan sebagainya ya, perasaan khudu' dan khusyuk kepada Allah. Apakah ini yang dimaksudkan? Walhasil ya kan, kalau Al-Quran memberikan begitu, titik besarnya biasanya najah fi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tekanan besarnya kalau menurut saya ke masalah akhlak. Bagaimana supaya kita ini
berhasil mencapai akhlak yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya kita ini mampu mengemban amanat ilahi ini? Tentang ketika orang mampu, tentu sampingan-sampingan masalah dunia ini akan menjadi lebih ringan bagi dia. Maka itu kaya, miskin, tidak sudah saya katakan tadi, orang yang sudah mati, udah makan ayam sama garam sama sekali tidak berbeda bagi mereka. Tetapi insya Allah karena Allah Rahman, ya, tidak ada batas, apalagi ini baik menurut saya. Masalah dunia pun bisa Anda sholat, puasa untuk mendapatkan misalnya kesehatan, untuk mendapatkan rezeki. Walaupun hal itu Imam Ali menganjurkan janganlah kau beribadah untuk sehat dan harta, karena semuanya itu akan pergi. Mintalah untuk dekat kepada Allah, sebagaimana kita telah membahas tafsir Suratul Mustaqim. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih. Tambahannya perlu saya masukkan ke rekor ini dari Akhi Syamsuri, mengatakan bahwa solat dan solat dan puasa tadi, wasta'inu bis sholati bis sabri was sholah, ya, itu untuk jihad. Dan biasanya dalam pembahasan jihad, pembagian yang dua tadi dilakukan jihad dengan dengan jihad kecil dan dengan jihad besar. Kira-kiranya yasmul kismain, ya, jihad untuk jihad fisabilillah dalam arti berperang, dan jihad dalam arti mencapai kedudukan yang tinggi, yakni mati dalam pedang, dari pedang mati dengan pedang batin, seperti dikatakan oleh guru Allamah Tabatabai, wahai Tabatabai, kalau engkau ingin berhasil masalah dunia, salat malam. Kalau kau ingin berhasil masalah akhirat, salat malam. Jadi dua-duanya. Ala kulli hal, terima kasih tambahannya. Iya, jadi orang yang masuk neraka kemudian disyafaati, apakah, ini pertanyaannya, ya, apakah karena kelalaian Nabi sampai kejebur duluan? Jawabannya menurut saya tidak demikian, tetapi mungkin dia begitu banyak dosanya sehingga perlu, misalnya begini, syafaat itu bisa diterima oleh orang yang punya dosa besar 50 dosa besar. Dia punya 100 umpamanya. Nah, dihabisin dulu di neraka yang 50, setelah sampai kepada derajat 50 dosa besar, diangkat oleh Nabi. Nah, sekarang 50-nya kau tidak usah kenyang, aku syafaati kamu. Gitu kira-kiranya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Betul. Pertanyaan kedua, dengan pertanyaan yang terakhir yang saya jawabkan, berarti ada sedikit kesan bahwa dosa itu seakan-akan hanya untuk membersihkan dosa. Iya, masuk neraka, ya. Saya bilang apa? Masuk surga tadi. Walafu. Yang masuk neraka itu seakan-akan hanya sekedar membersihkan dosa. Jawabannya semampu saya, ya, bahwa hal itu tidak demikian halnya, tetapi hikmah masuk neraka itu memang salah satunya membersihkan kekotoran, disabun dulu di situ. Tetapi tanpa adanya neraka, dunia ini tidak akan menjadi baik. Jadi filsafat diciptakannya neraka, masuk neraka dan sebagainya ini, tujuan pertamanya di dunia ini. Sudah saya katakan tadi, tatapan Allah di dunia dan di akhirat berbeda. Nah, neraka itu tujuan diciptakannya untuk dunia, bukan untuk akhirat. Jadi filsafat utamanya yaitu apa? Kalau begini sekarang, ya, Anda jadi ketua RT umpamanya atau kepala desa, dikasih aturan begini, tapi nggak ada sanksi. Orang ngamalin nggak kira-kira itu aturannya? Enggak. Dan tidak ada dorongan untuk ngamalin. Maka itu harus ada sanksi. Itu satu dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya neraka itu orang bisa tergugah untuk mengamalkan. Itu filsafat utamanya. Tetapi kalau orang kelanjur, tetapi asalkan dia masih muslim, ya, dalam arti beriman dan sebagainya, seperti yang diterangkan tadi, di akhirat Allah welas asih kepada dirinya. Tetapi karena Allah adil dan sebagainya, ya, sunnatullah sudah ditetapkan, barangkali yang 100 dosa besar itu harus dikurangi dulu menjadi 50, kemudian diangkat ke surga. Terima kasih. Ya, ada ini dari Sayyid Zainal Abidin mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah mensyafaati pamannya Abu Thalib karena Rasulullah mensyafaati pamannya Abu Thalib, ya, boleh.
Yang bisa ditarik dari pertanyaan Ustaz Abidin, apakah syafaat Rasulullah diberikan sebelum orang masuk neraka, sehingga syafaat itu sendiri mengurangi azab dia di neraka? Nah, ini yang perlu ditarik dari kesimpulannya. Apakah ada syafaat semacam itu sebelum masuk neraka, dan syafaat itu berfungsi mengurangi azab? Ya, pertanyaannya ini saya tidak bisa jawab nih, sebab saya belum pernah ketemu apakah ada syafaat yang untuk mengurangi. Tapi biasanya kalau yang saya ketahui, kalau syafaat itu diterima seseorang sebelum masuk neraka, biasanya untuk tidak masuk. Ya, yang sudah masuk itu, yang untuk masuk dan diringankan itu biasanya setelah masuk ala kulli hal. Mengenai syafaat yang dinukil tadi menurut Ibnu Taimiyah yang mengatakan Abu Thalib dibakar kakinya sampai umap atau sampai mendidih otaknya, kalau di Ahlul Bait itu ya nauzubillah, itu ya tidak akan terjadi hal seperti itu, karena Abu Thalib adalah tulang punggung Nabi, ya kan, sebelum sallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Iya, ayatnya tadi apa? Kuntum ala syafa khurufin, ya, hufratin minan nar fa'angkadakum minha. Asbabun nuzulnya di mana dan bagaimana saya tidak bisa jawab. Barangkali kalau Anda mungkin Fadal. Jadi sebenarnya tadi Fadal. Terima kasih. Ya, terima kasih usul Ustaz, dan itu memang saya ingin katakan tadi. Kalau saya tadi mau ngomong ini, kalau Anda hadir rutin di sini, barangkali itu menjadi PR saya untuk Anda. Barangkali. Fadal. Apakah perbuatan dosa yang kita lakukan itu akan mendapatkan efek akibatnya atau azabnya di dunia ini saja, di dunia ini dan di akhirat dua-duanya, atau hanya di akhirat saja? Di dalam Al-Quran kita juga dapatkan banyak ayat yang mengatakan hizyun fil hayati dunya wa fil akhirah, bahwa setiap perbuatan zalim akan mendapatkan akibatnya di dunia dan di akhirat. Nah, berarti kita berhadapan dengan kenyataan, apakah syafaat di sini untuk dunia ini bagaimana? Kalau tadi kita hanya berbicara syafaat dalam konteks akhirat semua. Maksudnya kita tadi membagi seakan-akan ada dua cara pandang Allah terhadap perbuatan manusia di dunia ini dan di akhirat. Kalau kita meletakkan semuanya bahwa keadilan Allah itu hanya berlaku di dunia ini saja, apakah itu berarti bahwa azab yang akan dialami di dunia ini harus terjadi di dunia ini, ataukah di akhirat saja? Karena masalahnya di sini, apakah syafaat ini hanya semata-mata untuk akhirat saja, ataukah di dunia ini juga sebenarnya kita bisa mendapatkan syafaat itu dalam arti keringanan azabnya di dunia ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban yang bisa saya berikan bahwa dosa itu mempunyai efek yang jelas ya di dunia dan di akhirat. Nah, efek-efek di dunia ini tentu untuk tanbih. Maka itu dalam satu hadis dikatakan, kalau orang sakit, intinya begitu, Allah mengatakan, aku pengobatnya, aku dokternya, maka kuturuni balak-balak kepadanya supaya dia sehat. Jadi balak-balak itu merupakan efek dari dosanya, tapi tujuannya supaya apa? Supaya sehat batinnya. Ketika sehat batinnya dan kembali, artinya mati dengan keadaan sehat, maka di sana sudah tidak mendapatkan azab lagi. Tentunya azab-azab tadi kalau dipandangnya sebagai obat penyembuh. Tapi kalau kayak Fir'aun, dikasih sakit gigi maitu, umpamanya, dikasih sakit perut maitu, sampai direndam di mana? Di laut, baru dia sadar, terlambat sudah. Tapi kalau dikasih sakit dan sebagainya, seperti dikatakan oleh Imam Ali Zainal Abidin kurang lebih, ya Allah, kapan aku harus bersyukur lebih banyak kepadamu, dikala sehat atau dikala sakit? Sebab ketika sehat, aku bisa mengamalkan ibadah-ibadah, penyembahan, pengabdian diri kepadamu. Dan dikala sakit, engkau mengampuni dosaku. Dan amalan-amalanku yang biasa aku lakukan dikala sehat dan tidak bisa dilakukan dikala sakit, kau tetap menulis pahalanya untukku. Jadi orang yang sakit gigi banyak misalnya ya, terlalu sakit gigi sehingga biasa sholat malam terus dia ninggalin sholat malam, itu pahalanya tetap diberi, asal sabran, asal terima itu. Karena sebagaimana pelajaran yang lalu,
min syarri ma khalaq itu Allah tidak pernah menciptakan makhluk yang jelek. Tapi syarri ma khalaq apa? Yang kita bahas tempo hari, efek samping. Ya, kayak harimau baik, tapi efek sampingnya bisa memangsa kita. Begitu juga hal-hal yang lain semacam bakteri dan sebagainya. Efek sampingnya kalau kita nggak hati-hati, terus mencelok di gigi kita bisa sakit misalnya. Efek-efek samping itu kalau kita sabar berobat dan sabar terima dengan ridho kepada itu, maka kita akan diampuni dosanya. Ala kulli hal seperti itu. Jadi ada syafaat di dunia, ada syafaat di akhirat. Di Quran jelas dikatakan barang siapa yang berbuat dolim, seandainya mereka berbuat dolim dan datang kepadamu Nabi dan minta ampun kepada Allah dan kepadamu, niscaya Allah akan mengampuni mereka. Jadi kalau Rasulullah hidup, kita datang kepada Nabi, ngadain pengakuan saya dosa ya Nabi begini-begini, saya minta maaf, minta istighfar kepada Allah dan kepada Anda. Nah, itu diampuni oleh Allah. Jelas dikatakan dalam Quran, cuman saya ingat, tidak ingat. Ya, walau annahum zalamu anfusahum summa ja'uka wastaghfarullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Seandainya mereka berbuat zalim dan datang kepadamu wahai nabiku dan mereka minta ampun kepada Allah dan Nabi memaafkan dia, kurang lebih begitu artinya. Iya, memintakan ampunan untuk dia, maka Allah akan memberikan ampunan bagi dia. Jadi syafaat ada di dunia juga dan juga ada di akhirat sebagaimana maklum. Dan efek-efek akhlaknya ini kalau dirinci lebih banyak, walaupun saya tahunya sedikit, ya kan. Akhlak-akhlak seperti musibah tadi, kalau kita sabar menerima itu, rodi, ya kan, dengan musibah yang menimpa kepada kita, maka kita akan dibersihkan kotoran-kotoran dada kita, sehingga kita akan lebih sehat dan diharapkan sehat sebelum dijemput oleh malaikat. Terima kasih. Barangkali ada lagi terakhir ya. Ini tambih halamakani. Saya memang tidak menghanyakan tadi, tapi karena kesusu ini ya, kesusu pembahasan, memang tidak hanya di waktu Nabi hidup, sekarang juga bisa. Kalau di Mafatihul Jinan, apa-apa yang harus dibaca pada 17 Rabiul Awal, Anda bisa dilihat di situ. Ya Rasulullah, ya Allah, kami datang ke Rasulmu. Jadi walaupun Rasul sudah dalam arti tidak dapat dipandang mata. Silakan mungkin yang terakhir. Jadi masih bisa ya dalam keadaan beliau sudah meninggal. Tadi terima kasih ya. Apakah ada relevansinya antara syafaat di dunia dan akhirat? Sebenarnya tadi secara tol-tolan ya sudah saya katakan bahwa syafaat di dunia ini, fungsinya apa syafaat itu? Untuk menghapus dosa, kan gitulah intinya ya. Nah, ketika orang terhapus dosanya, sudah saya katakan, coba diperhatikan ya, yang lain tolong nanti supaya barangkali ini baik dan benar ya. Jadi fungsi daripada pengampunan dosa itu, Anda tahu nggak, ketika mungkin dalam hadis apa, hati itu ibarat kertas yang putih ya, yang suci. Kalau kita berbuat dosa, kita telah betikkan di dalamnya titik hitam, titik hitam, titik hitam, titik hitam gitu. Kalau dosa-dosa, hatinya jadi gelap gulita. Nah, titik-titik hitam yang mungkin karena lemah dan sebagainya, kelupaan kita mengadakan titik-titik hitam itu, ketika Allah ampuni dosanya, tentu titik hitamnya di tip X. Nah, setelah titik hitam itu di tip X, kita semakin bernafas agak lega. Artinya kita ndak kama yas'adu fis sama, tidak seperti orang yang naik ke langit yang tepek ke jannah madura. Ini apa namanya? Sesak dadanya. Jadi orang banyak maksiat itu sesak sebenarnya dadanya. Nah, tapi kalau diampuni terkurang, dia semakin sehat dan tatapannya penuh dengan tatapan rohani. Tentu di akhirat nanti dia menjadi orang-orang yang sehat dan mungkin memberikan syafaat malahan. Jadi ada jelas itu hubungannya. Maka itu tapi tidak bisa dibahas secepat ini. Yani praktiknya dan contoh-contohnya barangkali di tempat yang lain, di waktu yang lain. Nah, untuk bagian saya ini, taklif saya sudah selesai. Mudah-mudahan saya khususnya ya tidak berkata sesuai dengan yang tidak berkata kecuali sesuai dengan yang apa yang ada di Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya, sehingga saya tidak menanggung beban. Kalau Anda tinggal dengerin, pulang cerna-cerna ngamalin atau enggak itu masalah Anda, tapi saya ini pulang mikir ini. Tadi ada rekamannya, malaikat juga punya.
besok akan menggigit saya setiap huruf kata-kata saya ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan yang baik untuk kita dan mendapatkan ridha dari Allah. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, mudah-mudahan Allah luruskan kesalahan kita dan lengkapi kekurangan-kekurangan kita, dan Allah memaafkan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk berikutnya kita minta lutufnya Ustaz Husain Alaf.